Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk membagikan ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Pemberkatan pernikahan Saudara Budianto dengan Saudari Sylvia Halawa diadakan pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 dimulai pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat di Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang. Resepsi pernikahan akan diadakan pada tanggal 8 Februari 2022 dimulai pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, bertempat di rumah mempelai pria di Dusun Pelawan, Desa Teluk Limau, Pare 3, dan seluruh jemaat diundang hadir bersama-sama. Mari kita membangun keintiman dan relasi kita dengan Tuhan melalui kegiatan doa. Oase diadakan setiap hari, dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu, dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan doa malam diadakan setiap hari Jumat, dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat, yang dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting, dan seluruh kegiatan doa bergabung bersama MDC Prabu Muli. Ibadah Praise and Worship diadakan setiap hari Rabu, dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat di gereja. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, dapat mentransfernya ke rekening BCA dengan nomor 05156757777 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru, dan ke rekening Mandiri dengan nomor 169001060780 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru, atau men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi digital yang tertera di layar. Persembahan pembangunan dapat ditransfer ke rekening Mandiri dengan nomor 16900400488 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru, atau ke rekening BCA dengan nomor 04147228888 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang membutuhkan pelayanan dari gereja, dapat menghubungi nomor berikut. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau mensubscribe akun YouTube GKPB MDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu, selamat pagi dimanapun Anda berada. Pagi hari ini, mari kita memuji Tuhan, mari kita agungkan Dia. Haleluya. Hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang, tinggikan Dia saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka.
gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Oh, saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat. Tuhan hadir dalam pujian umat. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Yesus. Haleluya. Mari kita lebih lagi bersorak-sorai untuk Tuhan kita, sebab Dia satu-satunya Allah sumber kemenangan kita. Hey. Yo serukan. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Oh, oh. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinan Tuhan, kau keyakinanku untuk bersinar terang. Hey, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku
Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Sebab kami ada hari ini itu semua karena kasih-Mu Tuhan. Itu semua karena kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Inilah kami Tuhan, bawalah kami, jalan Engkau ubahkan kami. Semakin hari demi hari kami serupa dengan-Mu ya Yesus. Sebab itulah yang kami ingini di dalam hidup kami Tuhan. Layakan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Sebab karena anugerah-Mu kami ada saat ini Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Kaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sungguh Kau segalanya di dalam hidup kami Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kami memberikan hidup yang baru Tuhan. Kau berikan Dan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Oh, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu Tuhan sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada Yesus. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup.
ubahkan kami Tuhan. Kau ubahkan hidup kami ya Yesus, agar kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Engkau ubahkan kami, agar kami jadi seperti-Mu Yesus. Haleluya Tuhan, Kau baik, Kau mulia, Kau ditinggikan, Engkau segalanya di dalam hidup kami Yesus. Di dalam hidup kami, terima kasih Tuhan, buat segala anugerah-Mu di dalam hidup kami Yesus. Sungguh kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah yang setia, tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Ini kami mau datang kepadamu ya Yesus. Kami mau bawa hidup kami Tuhan. Ialah Engkau yang menjamah kami Tuhan. Ialah Engkau yang mengubahkan kami ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa kita sudah memasuki di minggu yang kelima atau minggu yang terakhir di bulan Januari tahun 2022 ini. Dan kiranya di tahun yang baru ini seperti yang kita rindukan, kita mengalami hal-hal yang baru di dalam Tuhan. Dan oleh sebab itu harus dimulai dengan sesuatu yang baru, new beginning. Itulah yang menjadi topik kita di bulan Januari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memulai sesuatu yang baru itu diawali dari sikap hati yang diperbaharui di dalam Kristus. Kemudian pikiran kita diperbaharui, cara pandang kita diperbaharui, bahkan cara hidup kita pun diperbaharui. Itulah yang akan kita alami ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Dan topik kita di minggu yang terakhir hari ini adalah hidup baru atau new life. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membaca Alkitab kita di dalam surat Roma pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-4. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Firman Tuhan berkata demikian. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab mencatat di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 sampai dengan 27 bahwa manusia itu pada mulanya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sendiri, imago Dei, citra Allah. Jadi manusia diciptakan begitu sangat baik, sempurna, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Dan bukan hanya itu saja, manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu diberikan kuasa oleh Allah untuk menguasai seluruh ciptaan ini, alam semesta ini, mengelolanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi kita melihat bahwa manusia yang pada mulanya diciptakan dengan sempurna, menurut gambar dan rupa Allah sendiri, jatuh di dalam dosa karena mengikuti kehendak dirinya sendiri, mengikuti bisikan dan bujukan daripada si iblis, sehingga manusia tidak taat kepada perintah Tuhan. Manusia memberontak kepada Allah, dan akibatnya manusia jatuh di dalam dosa. Dan karena manusia sudah jatuh di dalam dosa, maka gambar dan rupa Allah itu telah rusak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, gambar dan rupa Allah yang tadinya begitu sempurna, rusak karena pemberontakan dan ketidaktaatan manusia kepada Allah. Manusia hidup dikuasai oleh dosa. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kondisi yang berdosa, manusia berusaha dengan caranya, dengan kekuatannya sendiri, dengan upayanya untuk menyelamatkan dirinya dan membebaskan hidupnya daripada kuasa dosa. Kita bisa melihat ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dan satu kali Tuhan berjalan-jalan di taman dan memanggil manusia itu dan bertanya, "Hai manusia, di manakah engkau?" Adam dan Hawa bersembunyi karena mereka mengetahui bahwa diri mereka itu telanjang. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam ketelanjangannya tersebut, manusia berusaha menutupinya dengan mengambil daun-daun ara untuk membuat pakaian untuk menutupi tubuhnya. Tetapi tidak dapat menutupi ketelanjangannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi Allah yang penuh dengan kasih itu memberikan manusia itu pakaian dari kulit binatang. Ada korban yang harus dibunuh, binatang yang dibunuh, dan diambil kulitnya menjadi pakaian daripada manusia itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita dapat melihat bahwa segala upaya manusia untuk menyelamatkan dirinya dari keberdosaannya tidak akan pernah dapat menyelamatkan. Hanya oleh karena anugerah, kasih di dalam Kristus Yesus, itulah yang menyelamatkan manusia dari keberdosaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan sebagai orang-orang yang ada di dalam Kristus, orang-orang yang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dipulihkannya hidupnya, dikembalikannya manusia itu kepada rancangan Allah,
gambar Allah yang telah rusak itu disempurnakan kembali. Gambar Allah yang telah rusak itu diciptakannya kembali di dalam Kristus Yesus. Sehingga manusia yang hidup di dalam dosa, oleh karena karya Kristus bagi kita, bagi manusia, kita beroleh hidup yang kekal. Dan karya Kristus di dalam kita itu menjadikan kita menjadi manusia yang baru di dalam Dia. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, semua manusia telah berdosa. Tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Allah. Dan upah dosa adalah maut. Keterpisahan dengan Allah untuk selama-lamanya. Gambar Allah telah rusak di dalam diri manusia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada solusi lain untuk memulihkan manusia yang berdosa, mengembalikan manusia kepada rancangan Allah, kecuali melalui satu pribadi, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang dicatat di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 8 sampai dengan ke-9. Efesus pasal yang kedua ayat 8 sampai dengan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi manusia selamat bukan karena kebaikan yang dilakukannya, bukan karena amal perbuatannya, bukan karena berusaha mentaati hukum-hukum agama, berusaha hidup saleh. Tidak. Keselamatan hanya dapat dialami oleh manusia yang berdosa karena kebaikan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan. Karya Allah bagi kita di dalam Kristus Yesus, kita diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Dan karya Allah di dalam kita melalui pribadi Yesus Kristus itulah yang memulihkan kehidupan kita menjadi manusia yang baru di dalam Dia. Dan bagi orang yang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya, menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepadanya, bukan hanya diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal, tetapi diciptakan menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus Yesus. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hidup baru seperti apa yang sesuai dengan rancangan Tuhan itu? Hidup baru seperti apa yang merupakan kehendak daripada Tuhan bagi manusia? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup baru yang Bapa kehendaki bukan hanya sekedar perubahan dalam perilaku dari tidak baik menjadi baik, bukan hanya perubahan secara moral, tetapi dalam seluruh aspek kehidupan manusia, baik manusia batiniahnya, itulah yang Tuhan kerjakan, diperbaharui, diciptakan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hidup baru yang sesungguhnya yang Tuhan rancangkan bagi kita dari manusia yang berdosa, diselamatkan, ditebus, adalah supaya kita menjadi serupa dengan anaknya, serupa dengan Kristus. Jadi hidup baru adalah hidup seperti Kristus. To be like Christ, menjadi serupa dengan Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tujuan kekristenan yang sesungguhnya adalah menjadi serupa dengan Kristus. Dicatat di dalam Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-28 sampai dengan 29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi Tuhan memilih kita, Tuhan menentukan kita, Tuhan menyelamatkan kita, supaya kita menjadi manusia yang baru, hidup baru, yaitu hidup serupa dengan Kristus. Sehingga Kristus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Inilah kehendak Tuhan, inilah rancangan Tuhan yang akan Tuhan kerjakan bagi setiap orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Standar Allah adalah hidup serupa dengan Yesus Kristus.
menjadi sempurna. Itu yang dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hidup baru adalah hidup serupa dengan Kristus. Dan standar Allah hidup baru adalah hidup sempurna seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana mungkin dengan usaha, dengan kekuatan manusia dapat mengalami hidup yang baru, hidup yang sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya manusia tidak dapat mengerjakannya dengan kekuatan sendiri, dengan caranya sendiri, dengan usahanya sendiri. Hanya di dalam Kristus Yesus, manusia yang berdosa diciptakan menjadi manusia yang baru, yang serupa dengan Kristus. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Siapa yang ada di dalam Kristus, dialah yang menjadi ciptaan baru, menjadi manusia baru, memiliki hidup baru, yaitu hidup serupa dengan Kristus yang terus-menerus diperbaharui. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada 2 kata yang menjelaskan tentang kata baru di dalam bahasa Yunani. Yang pertama adalah neos. Neos itu baru dalam artian secara waktu atau direproduksi baru dari yang lama, lebih mutakhir. Sebagai contoh Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita mau ganti handphone kita yang sudah kita beli beberapa tahun yang lampau, mulai sudah banyak mengalami gangguan, sering nge-hang dan sebagainya. Lalu kita beli handphone yang baru, ya, yang sudah diperbarui dengan kapasitas RAM yang lebih besar, handphone yang lebih canggih dengan teknologi yang lebih mutakhir. Nah, itu kata baru neos. Atau misalnya kita akan ganti mobil, karena kita sudah punya mobil, kita beli sudah beberapa tahun yang lampau, sudah sering ngadat, sering mengalami gangguan. Lalu kita membeli mobil yang baru, mobil yang lebih canggih. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, baru dalam artian diperbaharui dari yang lama. Dan hal ini dapat dikerjakan oleh manusia. Tetapi ada kata yang kedua yang menjelaskan dengan kata baru, yaitu kainos, yang artinya baru dalam hal kualitas, sama sekali baru, bukan perbaikan dari yang lama, yang belum ada sebelumnya. Itulah kata kainos di dalam ayat ini, menjadi ciptaan baru, menjadi manusia yang baru, yang diciptakan sama sekali baru di dalam Kristus. Dan hal ini hanya dapat dikerjakan oleh Allah sendiri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus yang menulis surat ini adalah orang yang telah mengalami kehidupan yang baru di dalam Kristus. Bahkan apa yang menjadi kebanggaannya di masa lampau, itu dianggapnya sebagai sampah karena pengenalannya akan Kristus. Ketika Paulus bertobat menerima Yesus, maka hidupnya diubah menjadi manusia yang baru. Dulu manusia yang benci dengan Kristus, membunuh orang-orang percaya, tetapi sekarang menjadi manusia yang baru, sama sekali baru. Hidupnya menjadi orang yang dipakai Tuhan, menjadi rasul Tuhan, yang memberitakan Injil dengan luar biasa. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah kehidupan yang baru yang Tuhan kembalikan, yang Tuhan ciptakan kembali daripada manusia yang berdosa di dalam kehidupan manusia yang baru. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20, Rasul Paulus berkata demikian, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memang kita masih hidup di dalam tubuh ini, hidup di dalam daging ini. Tetapi sesungguhnya ketika kita ada di dalam Kristus,
menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, menyerahkan hidup kita kepada Kristus, maka sesungguhnya hidup kita adalah hidup yang baru, hidup yang serupa dengan Kristus. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu, hal yang pertama yang memampukan kita mengalami hidup yang baru adalah karena anugerah Tuhan. Hanya oleh karya Kristus yang mengerjakannya di dalam hidup kita, menciptakan kita menjadi manusia yang baru dengan kualitas hidup yang baru. Hidup yang baru, hidup serupa dengan Kristus. Hidup yang sesuai dengan standar Allah. Hidup yang berkualitas, sama sekali baru. Bukanlah karena pekerjaan kita, bukan karena usaha kita, tetapi hanya karya Allah di dalam hidup kita. Itulah yang dikatakan tadi dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Manusia yang telah berdosa, gambar dan rupa Allah yang telah rusak, diciptakan kembali di dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-18 firman Tuhan berkata demikian. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Di dalam Kristus Yesus kita diciptakan dalam rupa yang baru, yaitu seperti Kristus. Lebih jauh di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk mengalami hidup baru, new life, yaitu hidup serupa dengan Kristus, adalah melalui anugerah dan karya Kristus Yesus di kayu salib. Dan hal yang kedua yang dapat membawa hidup kita menjadi serupa dengan Kristus, hidup dalam kehidupan yang baru, menjadi manusia baru serupa dengan Kristus. Yang pertama tadi adalah oleh anugerah Tuhan. Bukan berarti hanya oleh anugerah Tuhan lalu kita bisa hidup seenaknya. Tidak, saudara. Kita akan mengalami proses-proses pembentukan dalam hidup kita. Hal yang kedua adalah proses pembentukan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Hidup baru yaitu hidup menjadi serupa dengan Kristus. Tidak terjadi secara instan. Memang ketika seseorang percaya kepada Yesus, rohnya dilahirbarukan. Tetapi pikirannya terus diperbaharui dari hari ke hari. Di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata demikian. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Diperbaharui terus menerus secara kontinu. Terus menerus sampai kita benar-benar serupa dengan Kristus. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, proses pembentukan yang terjadi di dalam kehidupan kita dikerjakan oleh Allah melalui Roh Kudus-Nya yang berdiam di dalam diri orang percaya, dan juga melalui firman-Nya yang tertulis, yang kita baca, yang kita renungkan dan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Melalui Roh Kudus-Nya kita dipimpin, dituntun untuk hidup di dalam kehendak Roh, bukan hidup di dalam kehendak daging atau hidup dalam kehendak manusia lama kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu dalam perjalanan iman kita harus belajar untuk menundukkan diri, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dan hidup kita dibentuk oleh kuasa firman-Nya. Sebab firman Tuhan itu berkuasa mengajar kita, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik kita di dalam segala kebenaran. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca lagi dalam Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-28 sampai 29 tadi dijelaskan demikian. Bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk
mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja dalam segala hal, dalam segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan tujuannya, goalnya adalah untuk membentuk kita, memproses kita, supaya kita menjadi manusia yang baru, yaitu manusia yang serupa dan segambar dengan Kristus. Hal yang ketiga yang terakhir, kehidupan baru akan kita alami melalui kematian dan kebangkitan bersama dengan Kristus. Di dalam surat Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 tadi dijelaskan demikian. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan yang lama harus mati, dikuburkan, yang ditandai dengan baptisan, memberikan diri untuk dibaptis, masuk ke dalam air, keluar dari air menjadi manusia yang baru. Memang bukan secara fisik, bukan secara jasmani, tetapi secara manusia batiniah diperbaharui, bangkit menjadi manusia yang baru. Mati bersama-sama dengan Kristus dan bangkit bersama-sama dengan Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang yang telah percaya dan menerima Yesus, kita pun harus mematikan segala keinginan-keinginan daging kita. Dikuburkan, ditanggalkan, dan bangkit menjadi manusia yang baru, mengenakan manusia yang baru. Firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang ke-4 ayat yang ke-20 sampai dengan 24 menjelaskan hal ini. Efesus pasal yang ke-4 ayat yang ke-20 sampai dengan 24. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk mengalami kehidupan yang baru, manusia baru, new life, yang pertama hanya oleh anugerah Tuhan saja kita diciptakan kembali dalam Kristus Yesus menjadi manusia baru serupa dengan Dia. Yang kedua, kita harus mau diproses, dibentuk oleh Tuhan dalam berbagai hal yang terjadi dalam hidup kita. Melalui peristiwa-peristiwa dan pengalaman-pengalaman hidup yang manis dan pahit akan membawa kita kepada tujuan Allah, yaitu supaya kita menjadi serupa dengan Dia. Kita harus menyediakan diri, menundukkan diri kepada pimpinan Roh Kudus yang memproses kehidupan kita, memperbaharui kita terus-menerus dari hari ke hari, dan juga ketaatan kita kepada firman-Nya. Dan yang ketiga, kita harus rela mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka dengan demikian kita akan menapaki tahun yang baru ini dengan perkara-perkara yang baru. Ketika kita memulai sesuatu yang baru, yaitu dengan hati yang baru, pikiran yang baru, cara pandang yang baru, cara hidup yang baru, bahkan seluruh hidup kita menjadi hidup yang baru di dalam Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita dan menuntun kita di hari-hari kita yang akan kita lalui dengan hidup yang berkemenangan, karena perkara-perkara yang baru Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau kami boleh menapaki tahun ini dan kami memasuki di minggu yang kelima di tahun 2022 di bulan Januari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau telah memperbaharui hati kami, memperbaharui pikiran kami, memperbaharui cara pandang kami, memperbaharui cara hidup kami,
bahkan memperbarui seluruh hidup kami, sehingga kami menjadi manusia baru, yaitu manusia yang diciptakan dalam Kristus Yesus, yang serupa dan segambar dengan Engkau ya Tuhan. Mari Roh Kudus tuntun kami terus setiap hari, supaya kami berjalan di dalam kehendak-Mu, bukan berjalan di dalam kehendak kami sendiri. Biarlah Engkau terus membentuk kami dengan berbagai peristiwa yang terjadi dalam hidup kami, dengan firman-Mu, dengan hal yang terjadi dalam hidup kami, sehingga kami dibawa kepada tujuan Allah yang sempurna, yaitu menjadi serupa dan segambar dengan diri-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Kiranya Engkau terus memberkati kami, menyertai kami, menuntun kami di dalam perjalanan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita mengarahkan hati kita dan mengangkat tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat, anugerah, kebaikan dari Allah Bapa, kasih dan cinta di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dan persekutuan di dalam Roh Kudus yang menyertai dan menuntun setiap saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sehingga apapun yang kau buat, dibuatnya Tuhan berhasil. Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati keluargamu,
Tuhan memberkati pelayananmu, Tuhan memberkati studimu, dan Tuhan memberkati seluruh hidupmu. Kiranya berkat dari Allah Bapa ini menyertai setiap kita hari ini sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.